Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Selasa 12 Juli 2022. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan pertemuannya dengan Menlu Cina Wang Yi membahas perluasan kerjasama terlepas persaingan dagang dan perbedaan pandangan politik dua negara ini. Menurutnya, pertemuan tersebut sebagai momen yang bermanfaat untuk dua pihak dan konstruktif. Kedua menlu bertemu di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Nusa Dua, Badung, Bali. Mengutip antara Sabtu 9 Juli, pertemuan antara Blinken dan Wang Yi di Bali berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Ini menjadi momen pertama keduanya bertemu secara langsung sejak Oktober 2021. Blinken menyampaikan AS dan Cina berkomitmen untuk menjaga hubungan tetap stabil, tidak hanya untuk kepentingan kedua negara, tetapi juga dunia. Pemirsa, apa motif politik di balik pertemuan antara Antony Blinken dengan Wang Yi? Apakah ini menandakan dekatnya hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina? Apa kedekatan Amerika Serikat dengan Cina mengubah percaturan politik global? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat hubungan internasional, Bung Hasbi Aswar, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fadil. Kabar Bung Fadil, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar Anda, Bung Hasbi? Sehat, alhamdulillah, Bung Fadil. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ya, Bung Hasbi. Bung, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Menlu Cina Wang Yi di sela-sela pertemuan G20 di Bali. Apakah motif politik di balik pertemuan antara Antony Blinken dengan Wang Yi? Apakah ini menandakan dekatnya hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina? Baik, Bung Fadil, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya kira ini adalah bagian dari upaya diplomatik, salah satunya memang terkait sangat dekat dengan ini ya, isu konflik Ukraina yang bulan-bulan terakhir itu memanah sampai saat ini belum selesai. Dan kita tahu bahwa Cina adalah negara yang memang menjadi salah satu sekutu penting Rusia begitu di kawasan Asia Pasifik, saya kira. Gitu. Dan pertemuan kemarin sebenarnya kalau dari sisi Amerika ingin ya Cina berada di sisi Amerika Serikat begitu. Dalam arti bahwa Cina mengambil sikap yang sama dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya begitu. Tapi dari hasil pertemuan kemarin kita juga bisa melihat bahwa Cina ingin tetap dalam posisi yang netral begitu, tanda kutip ya. Posisi netral dalam arti Cina tidak ingin mencampuri urusan Rusia, itu bahasa Cina sebenarnya. Tapi bagi Amerika Serikat ya tidak ada kata netralitas dalam isu ini gitu. Yang ada adalah ya Cina selama ini walaupun secara tidak langsung itu berada di sisi Rusia sebenarnya begitu. Itu kira-kira. Jadi saya kira ini bagian dari cerita, salah satu isu yang saya kira yang penting dalam persoalan ini atau dalam pertemuan kemarin adalah isu terkait dengan penekanan di isu Ukraina gitu. Amerika ingin mengajak Cina untuk bersama-sama memberikan tekanan kepada Rusia, tapi di sisi yang lain Cina tidak ingin ditekan dan tetap ingin netral seperti yang sikap Cina selama ini. Dan di sisi yang lain Cina menginginkan, kalau kita lihat ya hasil percakapan yang dibuka kemarin itu, Cina menginginkan adanya relaksasi atau perubahan kebijakan ini apa namanya
ekspor Cina yang diberikan tarif yang tinggi, yang diberikan proteksi sama Amerika itu dikurangi oleh Amerika. Jadi pertemuan 5 jam itu saya kira walaupun tidak dibuka di publik, tapi saya kira inti persoalannya adalah bagian dari konflik yang terjadi antara Cina dan Amerika Serikat selama ini terjadi beberapa tahun terakhir, dan kemudian juga terkait dengan hubungan antara Cina dan Rusia, begitu. Nah, kalau bicara mengenai kedekatan, ya memang dari sisi ekonomi misalnya Amerika dan Cina itu memiliki kedekatan yang sangat erat, begitu. Misalnya di data-data dari website-website resmi Amerika Serikat sendiri misalnya menunjukkan bahwa Cina itu adalah sumber impor terbesarnya Amerika dalam aspek barang-barang kebutuhan gitu. Di sana ada tekstil, ada mainan anak-anak misalnya gitu. Kemudian di sisi yang lain, Amerika juga mengekspor dengan jumlah besar kepada Cina gitu. Jadi artinya dalam sisi ini perdagangan barang-barang ini itu ada saling ketergantungan antara kedua negara gitu. Di mana Cina mengirimkan banyak barang ke Amerika dan Amerika di sisi yang lain mengirimkan juga banyak barang ke Cina. Itu satu sisi gitu. Di sisi yang lain, walaupun memang ada konflik ya, ada ketegangan-ketegangan di mana Amerika itu berupaya untuk memprovokasi Cina di kawasan Asia Pasifik begitu. Tapi sebenarnya Cina itu kalau kita tidak ingin mengatakan bersahabat ya, Cina itu sangat tergantung kepada kepentingan nasional Cina sekarang dalam aspek politik, energi, ekonomi dan lain-lain sebagainya. Itu sangat tergantung kepada kebaikan tanda kutip ya, kebaikan Barat begitu. Kenapa? Karena ya kita tidak bisa menyangkal bahwa yang dominan atau yang menjadi hegemoni global saat ini adalah Barat gitu. Dan pengaruh Barat itu ya di mana-mana gitu kan, di setiap kawasan, di kawasan Asia Timur Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, kemudian di Australia, dan di jalur-jalur laut internasional itu semua bisa dikatakan dominasi atau pengaruh militernya Barat sangat kuat sekali. Nah, pada saat yang sama Cina itu kebutuhan-kebutuhan strategis atau industri Cina itu juga melalui jalur-jalur itu gitu. Jalur-jalur yang sebenarnya di bawah hegemoni atau jalur-jalur perdagangan dari negara-negara yang di bawah dominasi atau hegemoni Barat. Itu artinya apa? Ya Cina ini tidak bisa berbuat banyak dalam konteks sekarang gitu. Makanya Cina itu memiliki ketergantungan yang besar terhadap Barat sebenarnya gitu. Jadi itu yang membuat Cina akhirnya tidak bisa berbuat banyak juga, misalnya nih ya, kalau kita ingin melihat, kalau misalnya kita meminta atau melihat komitmen Cina terhadap Rusia, saya kira dari sisi ketergantungan ya Cina masih sangat tergantung kepada negara-negara Barat daripada kepada Rusia gitu. Malah sebaliknya, Rusia yang sangat bergantung kepada Cina dalam aspek apa? Dalam aspek keuangan misalnya, dalam aspek energi misalnya, termasuk dalam aspek perdagangan. Gitu. Ya, baik Bung Hasbi. Berarti apakah pertemuan di Bali tersebut Blinken menekankan kembali peringatan AS kepada Cina agar tidak membantu Rusia dalam berperang di Ukraina? Ya, saya kira itu sangat pasti ya. Dan saya kira tidak perlu memberikan peringatan kepada Cina. Saya kira Cina pun itu sebenarnya sudah tahu gitu. Sudah tahu apa yang harus dilakukan. Karena Amerika tidak perlu memberikan peringatan pun, Cina sudah menghitung gitu. Kalau kita mau terlibat lebih jauh mendukung Rusia misalnya, ya maka kita sendiri yang rugi, gitu kan? Data-data juga sudah menunjukkan gitu bahwa bukan hanya ekspor impor barang yang tinggi antara Amerika dan Cina misalnya, tapi juga banyak perusahaan-perusahaan besar Amerika yang saya kira Bung Palil juga sering melihat kan, seperti Apple ya, atau apalah gitu kan, dirakit di Cina kan. Banyak barang perusahaan-perusahaan besar Amerika itu yang dipasarkan secara global itu dirakit di Cina gitu. Dan itu kan lapangan kerja yang itu kan menarik banyak lapangan kerja gitu. Jadi Cina sangat paham bahwa kita memiliki ketergantungan terhadap Barat, khususnya Amerika Serikat. Jadi
mungkin ya seperti yang Bung Fadil tadi katakan, itu cuman pertemuan itu mungkin upaya untuk menjaga supaya Cina supaya Cina tidak macam-macam gitu. Di sisi yang lain Cina juga ingin tetap ya secara ekonomi Cina ingin tetap ini. Karena selama ini begini, Bung Fadil, selama ini itu beberapa tahun terakhir Cina itu digempur habis kan sama Amerika gitu. Bukan hanya isu ini perang dagang sebenarnya, tapi isu HAM, gitu kan? Cina itu dibombardir dengan isu pelanggaran HAM di Xinjiang misalnya, isu pelanggaran HAM di Tibet misalnya, ada isu Taiwan, isu Hong Kong dan lain sebagainya gitu. Nah dalam pertemuan kemarin itu Cina itu menginginkan ada tawar-menawar yang terjadi dengan harapan bahwa Amerika tidak menyerang tidak menyerang seperti itu lagi gitu, tidak menyerang Cina seperti itu lagi, karena Bung Fadil harus kita pahami bahwa serangan-serangan propaganda seperti itu juga sangat mempengaruhi masa depan hubungan antar sebuah negara dengan negara lain. Kalau dalam hubungan internasional itu istilahnya soft power atau image ya. Ketika sebuah negara image-nya jatuh, maka itu akan menciptakan kesan yang buruk dari masyarakat dunia terhadap sebuah negara. Dan ini bisa menghambat upaya-upaya ekspansi bisnis, kerjasama dan lain-lain sebuah negara terhadap negara lain. Dan itu yang dilakukan oleh Amerika terhadap Cina gitu. Membunuh karakter Cina ya, karakter assassination dengan isu-isu seperti itu. Nah ini yang diperjuangkan oleh Cina dalam pertemuan kemarin. Nah di sisi yang lain, Amerika kan punya banyak modal sebenarnya untuk menekan Cina gitu. Seperti yang saya bilang tadi, modal hegemoni Amerika secara global ya di berbagai tempat di dunia, dan itu menjadi sumber-sumber pasokan utama Cina seperti minyak misalnya. Minyak itu kan sebagian besar dari Timur Tengah gitu. Timur Tengah itu negara di bawah hegemoni siapa? Kan Amerika gitu. Satu isu misalnya, isu yang lain ya serangan-serangan Amerika terhadap isu-isu HAM tadi. Nah saya kira itu yang sangat diperjuangkan oleh Cina. Dan di satu sisi yang lain atau di sisi yang lain itu menjadi alat untuk menekan Cina oleh Amerika. Amerika bisa bilang ya, kalau kamu terus-terusan mengangkat-angkat isu membela Rusia misalnya atau berada di pihak Rusia, maka sampai saat itu juga kita akan mengangkat isu HAM misalnya. Nah itu bisa terjadi gitu. Ini saling perang lah istilahnya, perang propaganda gitu. Ya, baik Bung Hasbi. Bagaimana hakikat hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina? Apakah kedua negara tersebut memiliki prospek kerjasama yang sangat luas? Yang pasti sebenarnya begini, hubungan antara kedua negara itu dinamis ya, kadang positif, kadang negatif. Dulu di era Perang Dingin, Amerika pernah bersetur dengan Cina karena Cina berada di pihaknya komunisme, dan kemudian tahun 70-an, 80-an kemudian berhubungan baik, dan bahkan yang membuat Cina sekarang itu bisa melenggang ya, bisa ikut terlibat dalam pasar bebas itu kan karena dukungan Amerika Serikat gitu. Cina menjadi anggota WTO misalnya, menjadi bagian dari PBB misalnya gitu. Itu kan adalah strategi atau hasil kerja di negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Begitu. Namun di sisi yang lain memang ada kekhawatiran dari negara-negara barat, termasuk Amerika, termasuk Australia. Australia itu sebenarnya salah satu negara mitra perdagangan strategisnya Cina begitu. Cuman karena Australia ini kan lebih dekat ke barat, melihat bahwa Cina ini ternyata motifnya bukan hanya ekonomi, tapi juga penguasaan wilayah Asia Pasifik secara politik, sehingga ya Australia akhirnya mengerem hubungan dengan Cina, mulai konflik, dan kemudian terjadilah kondisi politik yang memanas di wilayah Asia Pasifik. Nah, sebenarnya prospek hubungan sebelum isu memanasnya Asia Pasifik ini ya, itu hubungan antara Cina dan negara-negara seperti di Eropa itu sebenarnya sangat bagus sekali gitu. Tapi yang terjadi adalah Cina kan tidak ingin hanya menjadi negara besar secara ekonomi dan kemudian tidak punya pengaruh politik gitu. Dan itu yang dibaca oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Makanya Amerika membuat sebuah kebijakan untuk membendung Cina. Nah, di masa depan seperti apa ya? Saya kira karena ini isinya isunya adalah isu politik tingkat tinggi atau
penguasaan terhadap hegemoni global, maka saya kira ke depan akan terjadi terus-menerus konflik antara Amerika dan Cina, termasuk Rusia gitu. Nah, itulah makanya kenapa Rusia, kalau kita lihat ya, Rusia itu sebenarnya kan ingin dipecah oleh Amerika gitu dengan Cina gitu. Misalnya tadi Bung Fadil sudah menanyakan ya bagaimana dengan ancaman yang Amerika sampaikan kepada Cina. Saya kira ancaman yang diberikan Amerika kepada Cina itu terhadap Rusia kan sebenarnya salah satu tujuannya ya kalau dalam pandangan saya itu sebenarnya untuk menciptakan clash antara Cina dan Rusia gitu. Amerika mancing Cina dengan mengatakan jangan sekali-kali memberikan bantuan militer dan material kepada Rusia. Nah, harapannya kan sebenarnya Amerika itu ingin membuat Cina bersuara gitu, bahwa kami tidak ini, kami tidak itu, kami mengecam Cina dan seterusnya gitu. Amerika itu berharap seperti itu, berharap Cina itu mengungkapkan kata-kata yang bisa memantik kemarahan Rusia dan kemudian pecah hubungan antara kedua pihak. Gitu. Kenapa? Karena Amerika tahu sekali bahwa Cina dan Rusia ini adalah dua kekuatan yang di masa depan akan mempengaruhi, akan menghambat, akan meruntuhkan hegemoni atau dominasi Amerika atau Barat secara global. Nah, makanya dibuatlah konflik sedemikian rupa gitu. Dibuatlah konflik dengan Rusia, di Cina juga dipanas-panasi, dihantam dengan isu HAM dan lain-lain sebagainya, supaya apa? Kemampuan Cina untuk melakukan ekspansi itu menjadi turun, menjadi jatuh, kan? Image-nya menjadi turun, kan? Gitu. Baru juga tahun 2013 melakukan proyek obor tadi BRI, ya kan? Dengan $1 triliun gitu. Kemudian sudah ada petanya jalur laut, jalur darat begitu. Sudah invest banyak negara gitu, dan kemudian juga bukan hanya itu, mengirimkan lembaga-lembaga Konfusiusnya gitu. Kalau sekarang kan di Indonesia itu ada American Corner kan, di berbagai negara juga saya kira ada American Corner. Nah, Cina itu juga sudah berupaya untuk memperbaiki image-nya dengan Confucius Institute atau institusi atau pusat studi Konfusianisme gitu, pusat studi Cina lah istilahnya. Tapi ini baru mulai proyek itu dibangun oleh Cina. Apa yang terjadi? Dihantam dengan isu Xinjiang, dihantam dengan isu isu Tibet dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi ini sebenarnya upaya negara besar, negara hegemonik untuk mengaborsi potensi-potensi negara-negara yang bisa menyaingi atau menggeser hegemoninya secara global. Jadi kalau ditanya apakah di masa depan akan ada kerjasama secara strategi, saya kira tidak. Gitu. Kecuali ada kekuatan lain yang dianggap musuh bersama. Nah, itu bisa saja terjadi. Gitu. Ada kekuatan lain yang dianggap musuh bersama, maka pada saat itu bisa jadi Rusia dan Cina dan Amerika Serikat itu bekerja sama. Ini sama dengan kasus Suriah, Bung Fadil. Ya kan? Pada saat para mujahidin itu sudah hampir saja meruntuhkan Bashar Assad, apa yang terjadi? Rusia dan Amerika yang awalnya gontok-gontokan, kan, saling perang propaganda, akhirnya mereka kerjasama, gitu, untuk menggebuk pasukan mujahidin yang hampir saja memenangkan peperangan melawan Bashar Assad. Jadi akhirnya prinsip musuhku adalah temanku itu berlaku dalam konteks ini. Jadi bisa saja terjadi. Tapi untuk saat ini, dalam konteks yang terjadi pada saat ini, saya kira sulit untuk kita melihat bahwa akan ada kerjasama yang lebih komprehensif antara China dan Amerika Serikat. Yang ada adalah konflik yang akan terus-menerus terjadi karena pertarungan kekuasaan di wilayah Asia Pasifik. Ya, baik Bung Hasbi. Apakah saat ini hubungan China dengan Rusia masih dekat dan berbagi kepentingan strategi menentang Barat? Dan apakah serangan ke Ukraina membuat posisi Beijing dalam posisi yang sulit? Kalau kita lihat sebenarnya begini, Bung Fadil. Hubungan antara Rusia dan Cina itu sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu erat ya sebenarnya. Bahkan kalau kita melihat data-data hubungan antara mereka itu tidak terlalu dekat sebenarnya gitu. Bahkan ada yang mengatakan ada saling kecurigaan antara kedua negara. Ada yang mengatakan bahwa ya memang hubungan antara Cina dan Rusia itu walaupun erat, tapi ya sama lah dengan daerah perang dingin kan, sempat satu kubu kemudian mereka akhirnya pecah.
Dan pada saat pecah, Cina kemudian ke barat. Begitupun yang terjadi hari ini. Misalnya kalau kita lihat nilai perdagangan Cina sama Rusia, itu malah lebih Rusia itu lebih tinggi atau lebih tergantung kepada Cina. Misalnya nilai perdagangan Rusia terhadap Cina 18%, sementara Cina terhadap Rusia cuma 2% gitu. Jadi Rusia itu lebih butuh terhadap Cina daripada Cina terhadap Rusia. Hanya saja pada saat konflik Ukraina yang sedang terjadi ini, nah Cina ini mendapatkan untung yang besar karena kan Rusia kan ini ya terancam akan di-ban minyaknya ke Eropa kan gitu dengan sanksi itu gitu. Makanya Rusia itu mengirimkan minyaknya ke China dengan diskon yang besar, katanya sekitar 30%. Dan sekarang per Mei kemarin itu Arab Saudi itu tergeser menjadi penyuplai kedua terbesar setelah Rusia. Jadi Rusia sekarang menjadi supplier terbesarnya Cina begitu. Nah, ini keuntungan yang besar bagi Cina. Tapi tetap saja Cina Cina tetap tidak berani mengambil sikap yang lebih jauh terhadap sikapnya terhadap Rusia begitu. Cina tidak sampai hari ini Cina itu tidak hanya dengan mengatakan bahwa serangan ke Rusia ke Ukraina itu adalah invasi, Cina tidak mau mengatakan itu gitu. Ya kan, sementara negara-negara lain mengatakan it is an invasion. Ini adalah sebuah invasi, pelanggaran kedaulatan negara dan pelanggaran hukum internasional. Tapi Cina tidak melakukan itu. Malah dari awal narasi Cina itu apa? Narasi Cina itu adalah narasi yang menyalahkan Amerika gitu. Mengalahkan Barat. Kenapa? Karena Barat kok mau mengganggu wilayah atau mau mengganggu wilayah Eropa Timur yang itu berbatasan dengan Rusia. Hanya itu saja yang Cina bisa lakukan untuk memperlihatkan kepedulian terhadap Rusia. Gitu. Tidak mengatakan bahwa itu adalah invasi. Dan kemudian tetap menjalin kerjasama baik dengan Rusia. Itu saja. Saya kira yang terjadi antara Rusia dan Cina. Nah, kenapa demikian? Seperti yang saya katakan di awal, karena Cina ini tidak bisa seperti ini ekonominya, itu kalau tidak mendapatkan lingkungan internasional yang kondusif dan itu dibuat oleh Barat, gitu kan? Kalau kita tanya sebenarnya, silakan tanya ahli-ahli ekonomi misalnya ya, atau ahli-ahli ekonomi politik itu tanya apa yang membuat sistem politik atau sistem ekonomi global sekarang ini berjalan dengan smooth dan lancar. Itu karena ada dominasi militer. Gitu, ada dominasi militer Barat yang di mana-mana. Dominasi politik dan militer Barat di mana-mana. Jadi Cina itu berada dalam sistem itu sebenarnya. Cina itu bisa maju sekarang. Itu karena ada sistem ekonomi politik liberal atau sistem globalisasi yang itu dijaga betul oleh kekuatan politik dan militer Barat. Gitu. Nah, mau tidak Cina lepas dari itu kan nggak mau. Apalagi Cina sekarang dalam kondisi yang juga sangat terpuruk. Gitu kan. Tingkat kelahiran yang sangat rendah, ekonomi juga yang buruk, COVID-19 juga yang nggak selesai di sana. Itu. Jadi saya kira Cina akan menghitung banyak lah dan tidak mau mengambil risiko, apalagi mau membunuh diri sendiri dengan cara mendukung Rusia secara membabi buta. Nah makanya Cina akhirnya menjadi bermain aman saja saya kira. Cina juga tidak bergantung sama Rusia kan. Cina juga selama ini bergantung pada Arab Saudi gitu. Cuman Rusia ini salah satu keuntungannya salah satu kelebihannya adalah anggota Dewan Keamanan PBB. Jadi modal politiknya itu ada kalau Cina butuh. Tapi seandainya pun Rusia itu ambruk dan mungkin diserang, ya Cina mungkin juga tidak terlalu rugi banyak gitu. Karena masih banyak lagi negara-negara lain yang menjadi mitranya Cina. Cuman kelebihannya Rusia di sana, anggota Dewan Keamanan dan punya kekuatan nuklir, punya senjata atau kekuatan nuklir. Itu saja. Tapi di sisi yang lain, Cina itu lebih butuh terhadap Barat daripada Rusia. Gitu. Baik, Bung Hasbi. Saat ini Cina dinilai tak terburu-buru untuk membantu Rusia setelah ekonomi negara tersebut mendapat gempuran sanksi dari sejumlah negara dunia. Para ahli mengatakan pilihan Beijing juga terbatas. Apakah jika berurusan dengan Rusia, saat ini Cina takut akan terkena sanksi? Ya pasti saya kira. Seperti yang saya bilang tadi, ya Cina itu hidup dalam peradaban atau hegemoni liberal.
Jadi ya tidak ada pilihan lain, pilihannya sangat terbatas gitu. Ya Cina bukanlah negara yang jaringan politik globalnya Cina sangat sedikit, Rusia sangat sedikit kan, gitu. Dibanding Amerika dan sekutu-sekutunya, NATO itu ya negara-negara maju semua gitu. Jadi saya kira Cina tidak mau sebodoh itu untuk mendukung Rusia. Main aman saja, saya kira. Ya, Pragmatis dan main aman lah. Gitu. ya baik, Bung Hasbi. Bagaimana sikap Amerika Serikat terhadap isu-isu kontroversial seperti masalah Taiwan, klaim Cina atas Laut Cina Selatan, perluasan pengaruh Cina di Pasifik, isu HAM dan tarif perdagangan? Nah, saya kira ini akan dimainkan oleh Amerika ya. Ketika Cina itu berupaya untuk untuk mengancam kepentingan Amerika Serikat di seluruh dunia gitu. Yeah. Jadi Amerika itu punya banyak modal sebenarnya untuk dipakai untuk menggebuk Cina. Kalau Cina memang ingin macam-macam. Taiwan, kemudian isu HAM tadi, kemudian isu Xinjiang kan, isu Laut Cina Selatan dan lain-lain sebagainya. Makanya Amerika pengen ya Cina itu menjadi anak baik-baik saja gitu. Dalam arti ya nggak apa-apa kalian kaya secara ekonomi, tapi secara politik jangan macam-macam gitu. Ya saya kira ini adalah sebuah hal yang diinginkan oleh Amerika kan. Asalkan jangan mengancam kepentingan politik kita, berdagang silahkan, tapi dalam kerangka sistem neoliberal atau sistem politik yang ada sekarang yang dikuasai, yang dihegemoni oleh Amerika Serikat. Ya. Baik, Bung Hasbi terakhir, bagaimana seharusnya sikap dunia Muslim menghadapi konflik antara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina? Ya ini kan sebenarnya konflik yang terjadi dalam peradaban yang sekuler dan liberal ya. Peradaban yang penuh dengan pragmatisme, kepentingan duniawi, dan siapapun yang menang dalam konflik antara Amerika, Cina, Rusia itu tetap yang diuntungkan itu adalah segelintir elit saja gitu saya kira, dan yang dirugikan itu adalah masyarakat secara global begitu. Perang antara Rusia dan Ukraina apa yang terjadi kan, krisis minyak lah, macam-macam pangan dan lain-lain sebagainya dan seterusnya begitu. Dan pun ketika ada yang menang ya masyarakat tetap saja miskin, terbelakang dan terjajah begitu. Ya bagaimana sikap kita terhadap Muslim, saya kira ini harus menjadi bagian dari agenda dakwah kita untuk menyadarkan masyarakat global begitu ya, bukan hanya masyarakat Muslim tapi masyarakat global, bahwa sistem global yang ada saat ini adalah sistem yang tidak manusiawi, tidak memanusiakan manusia, dan pada saat itu kita menjelaskan Islam yang benar kepada mereka dan menjelaskan kembali bagaimana sejarah itu membuktikan kontribusi Islam terhadap peradaban dunia gitu. Kalau kita bicara mengenai Islam dan dominasi Islam secara global, tentunya kepentingannya bukan kepentingan duniawi, ya. Aktivitasnya bukan pragmatisme, tapi semuanya itu dilandasi oleh nilai-nilai ilahi dan untuk kepentingan kebaikan umat manusia, begitu. Sangat bebas dari kepentingan manusia. Saya kira ini penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat global, khususnya kaum muslimin. Ya, baik. Terima kasih Bung Hasbi Aswar, PhD. Pengamat hubungan internasional telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fadil. Ya. Baik, pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.